Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan belajar teks anekdot. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar teks anekdot? Seperti apa itu teks anekdot? Nah, sebelum itu kita simak dulu yuk videonya. Pada siang hari yang cerah terdapat 3 mahasiswi yang sedang berbincang-bincang. Lihat deh, itu lucu kan? Hai guys, Hai. selesai UAS nih, jalan-jalan yuk. Emang kamu punya duit? Enggak sih. Banget deh. Gak punya uang, gak punya jalan-jalan. Iya ya. Nah, jadi teman-teman, dari video yang telah kita simak, kita menyimpulkan bahwasanya teks anekdot merupakan cerita lucu yang berupa sindiran dengan tujuan untuk memberikan kritikan kepada seseorang tersebut tanpa harus menyakitinya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan bagian awal dari cerita anekdot tersebut. Lalu yang kedua ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi merupakan latar belakang dari cerita itu terjadi. Selanjutnya ada krisis. Krisis merupakan inti cerita atau permasalahan dari teks itu terjadi. Lalu yang keempat ada reaksi. Apa reaksi itu? Reaksi merupakan tanggapan dari krisis tersebut. Yang terakhir merupakan kode. Nah, kode ini merupakan bagian akhir dari cerita itu tadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot itu bersifat humor atau lucu. Yang kedua, ceritanya itu menggelitik. Maksudnya, teks anekdot itu bersifat menghibur. Yang ketiga, berisi kritikan. Nah, kritikan di sini merupakan inti dari anekdot. Biasanya yang dikritik itu orang-orang yang penting seperti pejabat, polisi, ataupun teman. Yang keempat, teks anekdot itu memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk menyindir ataupun untuk menyampaikan pendapat. Yang kelima, cerita dari teks anekdot itu mirip dengan dongeng. Mengapa? Dongeng itu kan cerita rekaan, sama dengan teks anekdot. Teks anekdot itu merupakan cerita karangan dengan tujuan untuk menyampaikan kritikan. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. 3. Menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian lalu. Yang 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Nomor 5. Menggunakan kalimat perintah. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nomor 7, menggunakan kalimat langsung. Untuk pemahaman peserta didik digunakan media lempar dadu. Peserta didik dibentuk menjadi 6 kelompok. Terdapat pula 6 pertanyaan tentang teks anekdot dengan kode A, B, C, D, E, F. Langkah pertama, guru melempar dadu tersebut. Jika dadu menunjukkan angka 1, maka kelompok 1 harus memilih 1 pertanyaan dengan kode huruf tadi. Per huruf terdapat 1 pertanyaan yang berbeda. Dibutuhkan diskusi kelompok untuk menjawabnya. Selanjutnya, kelompok 1 berkewajiban melempar dadu untuk mencari penjawab berikutnya. Begitupun selanjutnya.